Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Segara, dengan NIP 001. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas tentang key concept. Nah, di sini kita akan membahas dengan masih sama topiknya, yaitu Y2, dengan pembahasan working with database. Di sini saya melakukan percobaan dari modul yang dibuat oleh Pak Ahmad Syauqi Ahsan selaku dosen pengampu mata kuliah dari pemrograman framework. Kita lanjut saja. Yang pertama ada YDAO, itu adalah Database Access Object. Jadi YDAO ini dibangun oleh PDO, PHP Data Object, itu menggunakan extension yang menyediakan antarmuka mengakses database. Nah, YDAO ini juga menyediakan OOP API untuk mengakses database secara rasional. Nah, YDAO ini dapat langsung mendukung DBMS seperti MySQL, MariaDB, SQLite, Postgre, SQL, dan lain-lain. Nah, tapi pada kali ini, percobaan ini kita akan menggunakan MySQL. Nah, untuk koneksi database itu sangat mudah. Kita bisa langsung menuju komponen yang ada di config itu pada bagian DB. Nah, untuk DB ini kita bisa langsung merubah DB name-nya menjadi database yang kita punya. Nah, ini juga tergantung dari DBMS apa yang kita akan setting. Nah, kalau di sini pada contoh ini kita akan menggunakan MySQL dengan host localhost. Nah, lanjut untuk menjalankan query ini, query-nya jika manual menggunakan DB, nah kita bisa menggunakan DB itu dari Y2 up ke DB. Nah, ini bisa menggunakan post, yaitu kita melakukan perintah create comment. Nah, kalau create comment, kita bisa mengambil atau menggunakan sintak dari query SQL-nya, seperti itu. Nah, ini untuk sebagai catatan untuk menjaga presisi data yang diambil, nah itu direpresentasikan sebagai string, walaupun tipe data dari kolom itu tabel adalah numerik. Nah, untuk binding parameternya itu menghindari serangan SQL injection. Nah, ini bisa menggunakan binding parameter. Nah, ini metodenya itu dengan cara bind value. Ini untuk single parameter dan bind values untuk multiple parameter. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk menjalankan perintah SQL selain query, nah itu dapat menggunakan atau memanggil metode execute. Jadi perintah DBML selain menuliskan SQL dasar, itu juga dapat memanggil metode insert, update, delete sebelum memanggil execute, seperti ini. Update, setelah itu yang ingin diupdate itu apa. Nah, terus setelah itu memanggil execute. Jadi sebelum execute itu ada perintah CRUD-nya. Nah, ini meletakkan nama tabel dalam kolom yang menggunakan quote. Nah, itu bisa menggunakan quote. Nah, misal ini ingin menjalankan SQL select sum salary. Nah, itu di salary itu menggunakan quote. Nah, ini dalam YDAO kita dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak seperti ini. Nah, ini di dalam tabel contohnya menggunakan kurung kurawal. Selain itu terdapat juga multiple DBMS. Nah, untuk multiple DBMS itu sendiri, itu sangat kompleks dan seringkali terdapat beberapa server database yang sama. Nah, untuk performanya itu bahwa data yang dilakukan di DBMS master, nah pembacaannya itu ada di DBMS slice.
Nah, tapi untuk bisa melakukannya itu ada beberapa config yang harus kita lakukan, yaitu menambahkan slave config. Dan untuk DSN itu juga berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ada settingan tambahan untuk menggunakan multiple DBMS. Nah, lanjut. Ini selain itu ada juga yang namanya database schema. Nah, ini biasanya untuk memanipulasi objek-objek dalam database, kita bisa menggunakan sintak-sintak seperti ini. Seperti metode create tabel ini untuk membuat tabel, rename tabel, drop tabel, add column, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan perintah-perintah tersebut. Nah, selain query manual, di sini Y2 juga menyediakan yang namanya query builder. Nah, query builder ini memungkinkan kita untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Nah, normalnya ini membutuhkan 2 langkah, yaitu membuat objek dari query-nya, setelah itu menjalankan metode query, misalnya all, find, dan lain-lainnya. Nah, script seperti select, from where ini statementnya seperti itu, bisa dijalankan. Yang pertama ada select, terus from, where, and where, nah filter where, order by, group by, having, limit, offset. Nah, semua itu bisa kita lakukan dengan yang namanya query builder. Untuk lebih lengkapnya kita akan lakukan percobaan sebentar. Nah, query method, nah ini juga ada beberapa metode dari query builder yang bisa untuk seperti ini mereturn array dari row-nya itu dengan cara all, terus ada one, return the first row, column, dan lain-lain. Ini terdapat pada query builder sendiri. Terus yang ada namanya active record. Nah, active record ini yang biasanya sering di J2 pakai secara otomatis oleh auto generate-nya yaitu G. Biasanya langsung menggunakan active record. Nah, ini menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data yang ada di database. Nah, AR ini atau active record ini juga dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Nah, ini misalnya customer adalah sebuah AR yang disosialisasikan dengan tabel customer. Nah, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam teks kolom dapat dilakukan dengan cara, nah ini variabel penampung customer itu sama dengan new customer. Ini seperti sintak dalam instansiasi objek pada sebuah kelas. Jadi bisa dibilang customer ini merupakan konstruktor dari sebuah model, yaitu menjadi instansi customer. Nanti objek dari variabel customer ini bisa mengambil atributnya seperti name, terus apa gitu. Otomatis active record dari customer ini bisa melakukan save dan lain-lainnya. Nah, terus script yang di atas ini sama dengan melakukan query biasa seperti db create comment insert into bla 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 bla, itu sama. Nah, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dalam menggunakan active record. Itu lebih mudah, tidak rawan terjadinya kesalahan. Sintak-sintak SQL yang seperti kita ketahui itu, SQL atau query itu, nah itu kan biasanya sangat panjang dan sangat panjang dan rumit. Nah, dengan adanya AR ini bisa dipermudah. Nah, terus menyimpan data itu bisa menggunakan save seperti ini. Ini juga bagian dari active record. Nah, ini sama, ini ada CRUD yang sudah pernah kita bahas.
Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung melakukan latihan percobaan. Pertama ini kita akan membuat 3 buah table. Yang pertama ada customer, order, dan order item. Langsung saja kita buka localhost. Nah, di sini saya masih sama menggunakan database MyMartku sesuai dengan yang ada di konfigurasi. Nah, ini MyMartku. Nah, langsung saja kita buat customer ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama ID, nama, email, ini auto increment, terus namanya itu varchar 25, email varchar 255, int 11. Terus kita lakukan save. Nah, lagi 2. Order ada 1, 2, 3. Yang pasti ID, auto increment, terus date, itu tipe datanya date time. Terus ini customer ID. Nah, seperti ini. Save. Nah, lanjut order item. Order item ada 2. Nah, untuk order item ini menampung order ID dan item ID. 11. Save. Nah, setelah membuat tabelnya, kita akan merelasikannya. Customer, struktur, relation view. Namanya user ID database, MyMartku, table user ID. Nah, sudah. Customer, terus untuk order, struktur, relation view, item, bukan customer ID-nya berapa? Ini database MyMartku, tabelnya customer ID. Udah. Itu order item. Nah, order item ini order ID dan item ID. Item, order.
Nah, sudah. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat desainnya. Nah, di sini user item, di sini customer, user item, terus di item ada order. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk order itu memiliki memiliki customer ID, sedangkan order item itu memiliki order ID dan item ID-nya. Ini. Karena sudah terhubung, nah sudah. Nah, selanjutnya buat CURD. Nah, sebelumnya kita masuk ke GUI dulu, kita buat modelnya. Model dari order terus order item, customer. Nah, semua model itu ada di model commons, di customer, terus item, user order ini. Nah, sudah. Nah, itu lanjut sekarang CO ready untuk customer. Kita buat CORD customer sudah generate. Nah, kita bisa buka ini customer. Nah, terus pastikan hanya satu user yang boleh memiliki satu customer. Nah, ini kita bisa buat pada bagian codingnya ya. Codingnya itu kita buka backend, controller, customer controller, pada bagian action create. Nah, di sini kita akan membuat filter jika akun yang ingin membuat customer itu sudah punya customer, jadi tidak boleh membuat customer lagi. Nah, kita akan menggunakan model dari user. Nah, untuk di action create-nya kita akan membuat sintas seperti ini. Sebentar. Untuk action pada create, nah itu kita perlu filter seperti ini. Jadi logout user ini akan mengambil ID user yang sekarang telah login. Nah, terus ini bakal dicek.
apakah dia memiliki customer. Nah, jika dia memiliki customer, nah dia bakal dicek ID-nya apakah sama dengan ID yang login. Nah, kalau dia kondisinya true, nah berarti dia tidak boleh untuk membuat akun lagi. Itu. Nah, di sini pastikan untuk pada user itu memiliki yang namanya customer. Jadi jika kita buka common terus models, buka user, nah itu pastikan memiliki function get customer. Ini mengambil dari customer user ID-nya. Selain itu, selain membuat para customer control dan juga user get customer di model user, kita juga perlu untuk memvalidasi dari apa namanya render ini. Jika rendernya itu nol, nah itu kita bisa alihkan ke create ini. Nah, di sini bakal ada pengecekan jika model itu sama dengan nol, berarti user itu sudah terdaftar sebagai customer. Nah, jika tidak, berarti apa namanya modelnya tidak nol. Berarti dia ini kondisinya customernya usernya belum memiliki customer. Nah, sehingga dia bisa membuat customer gitu. Nah, mungkin kita akan cobakan langsung saja ke sini. Nah, jika lihat kita pada kondisinya si customer ini belum memiliki data apapun, seharusnya ini bisa. Terus ini nah, terus jika kita ingin membuat customer lagi, oh maaf, ini ada indikasi 0. Oh, jika kita lihat tadi itu saya salah membuatkan create-nya itu ternyata di item. Kita unduh dulu dan masukkan create-nya itu pada create si customer-nya. Nah, seperti ini. Terus kita coba lagi. Nah, create customer, nah ini user sudah terdaftar sebagai customer. Seperti ini. Nah, jadi karena si nama ini sudah terdaftar sebagai customer, kita tidak bisa membuat customer lagi pada user yang sama. Seperti itu. Nah, lanjut sekarang untuk selanjutnya itu terdapat ketika seorang user membuat data customer, ID user tersebut akan ditambahkan pada user tersebut secara otomatis. Nah, benar, tadi kan kita lihat, nah, sabar, jika kita hapus dulu. Nah, ini user ID itu langsung ditambahkan auto oleh si create ini. Nah, ini karena jika kita lihat pada codingannya, itu pada customer controller, kita langsung menginputkan model user ID ini sama dengan app user ID. Jadi langsung terindikasi input. Nah, lanjut tambahkan satu huruf yaitu seorder yang akan menampilkan daftar nama customer beserta sini. Nah, ini untuk bisa menampilkannya kita harus membuat view yang namanya seorder. Kita akan langsung membuatnya pada bagian view. Nah, tadi itu kita perlu menambahkan. Sekarang saya sudah memiliki yang namanya view show order. Nah, ini nanti kalian bisa custom sendiri atau copy dari manapun. Eh, ini nanti akan mengambil atau value-nya itu eh, akan berupa kumpulan dari item-item yang telah COC di order oleh si customer. Seperti itu. Jadi ini akan mengambil order itemnya, itu itemnya name apa.
Nah, ini sebelum membuat ini, itu kita perlu membuat controllernya itu pada customer controller. Menggunakan action yang baru nanti pada nge-link pada URL-nya yaitu seorder. Nah, ini menggunakan active record, query builder yaitu find. Nah, ini dengan nama order item. Order item ini akan terdapat pada model order. Nah, tadi nanti dia akan merender seorder dengan membawa data provider berupa all order. Jadi semua orderan itu bakal ditampilkan pada customer yang bersangkutan. Nah, ini order item ini nanti akan ada pada bagian model yaitu order. Nah, di sini kita perlu yang namanya get order item. Nah, ini akan mereturn banyak order itemnya. Jadi item-itemnya nanti akan disesuaikan dengan satu orderan yang sama yang memiliki banyak item. Seperti itu. Nah, untuk dapat melakukannya kita bisa langsung mengacu ke URL-nya yaitu show order. Nah, kita lihat di sini no result ya, belum terdapat data. Nah, kita bisa menambahkannya pada order. Jadi kita buat order dulu dengan cara insert. Nah, ini tanggal hari ini. Terus untuk customer-nya itu Budi Bagus. Nah, sudah ada. Nah, ini kalau kita langsung run, nah, akan ada history ordernya, tapi itemnya masih nol. Nah, ini dipengaruhi karena order itemnya sama sekali belum ada. Jadi ini kita bisa menginputkan order ID-nya sesuai dengan si user dengan order ID yang bersangkutan. Misalnya ID order 1 itu kita kasih itemnya Adidas, yaitu lagi order 1 dengan cardinal. Nah, otomatis nantinya akan item sini ada beberapa item. Lihat. Nah, seperti ini. Adidas original sama cardinal slim cut. Nah, kamu menampilkan data customer bisa nomor ordernya dan item yang dibelinya. Nah, jadi sekian untuk latihan soal yang saya kerjakan pada working with database. Jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Bagus Segara izin untuk undur diri. Terima kasih.